Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video review toko. Biasanya review toko, tapi sekarang saya mau review bisnis. Saya mau review bisnis. Nanti bisnis apa yang saya review nanti akan saya jelaskan. Ini sudah ke-24. Jadi dari sisi front end saya mereview toko atau bisnis ya dari sisi yang dikonsumsi publik ya. Itu udah ke minggu ke-24. Jadi buat saya sih ini menarik sekali karena ini studi kasus. Jadi sebenarnya studi kasus untuk kebutuhan bisnis sendiri sekalian sekalian saya upload di YouTube. Jadi ya buat saya sih seru, enak, seru. Dan buat teman-teman yang ada mau tokonya direview oleh saya, tapi saya nggak janji bisa kapan di-reviewnya, isi aja Google Form di ganirozaki.com. Insya Allah tiap Senin saya upload jam 19.30 segmen ini, segmen review atau bagi saya pribadi sih segmen studi kasus, segmen R&D. Oke, kita mulai. Video ini judulnya saya mau nge-review brand fashion Kawakan. Brand fashion Kawakan ya banyak banget ya. Apa itu Kawakan? Bukan namanya Kawakan, tapi ya istilahnya Kawakan tuh apa ya? Kolot lah, udah lama gitu. Yaitu kriterianya yang udah 10 tahun lebih, brandnya ada, brand fashionnya ada. Dan saya reviewnya dari kacamata Shopee front end ya. Shopee front end. Jadi saya nggak komentari dari sisi bukan nggak komentari ya. Dari sisi toko offline, sosial media atau komunitas mungkin pasti beda-beda. Cuman kalau dari sisi Shopee ini akan saya coba studi kasuskan, akan saya coba review. Apa aja brand fashion Kawakan yang saya pilih? Nah, saya milih 4 brand fashion Kawakan, semua fashion. Pertama adalah ProShop. Wah, ProShop ini semuanya dari Bandung. Salah, 3 dari Bandung, satu dari Jogja. ProShop itu waktu saya kecil saya inget banget. Jadi tokonya tuh wah keren banget lah kalau bisa belanja di ProShop. Lalu yang kedua, Uncle ini juga sama. Uncle sama ProShop ProShop kayaknya satu angkatan deh. Mungkin Uncle duluan, kayaknya Uncle 347. Sebenarnya seangkatan Uncle setahu saya ada Greenlight, terus 3 Second mungkin ya. Cuman saya pilih ProShop sama Uncle. Kalau Uncle jelas seperti bapaknya distro di Bandung, mungkin di Indonesia. Kalau ProShop karena lokasinya deket aja sama sekolah saya dulu, jadinya saya terngiang-ngiang. Oh dulu pernah keren banget kita belanja ke ProShop, bahkan beli apa ya, beli gantungan kunci anak SD apa SMP ya. Pokoknya ini mengenang aja. Terus Zoya itu brand Kawakan juga udah lama di Bandung. Sebenarnya Zoya ini brand kedua dari Shafko. Brand pertamanya Shafira. Shafira, oh semua orang udah tahu. Shafira angkatan tua juga, angkatan lama, mungkin bareng Elzata. Elzata juga setahu saya lama. Rabani agak baru-baru kalau nggak salah. Terus Shafira, Ranti juga itu fashion musimnya sudah lama. Tapi di sini saya reviewnya Zoya. Lalu Dagadu. Wah, siapa sih di Indonesia yang nggak tahu Dagadu yang selenge-selengean kata-katanya dulu belum zaman sekarang ya. Sekarang selenge-selengean tuh udah biasa banget. Ada meme, ada meme ya, ada meme, ada 9gag, ada TikTok, ada lain sebagainya udah biasa banget dulu zamannya Dagadu itu. Ketika Dagadu Jaya kita selenge-selengean kata-kata tuh di kaos dan merasa keren banget gitu ketika pakai kaos Dagadu tuh. Pertama kita pernah ke Jogja, dua oh kita tuh seakan-akan satu visi sama si selenge-selengean dari si kaos itu jadinya keren banget. Ini adalah brand kawakan yang akan saya review dari sisi Shopee ya. Kita lihat ulasan dari ProShop. ProShop itu udah lama, saya tahu sih ya jelas sudah lebih dari 10 tahun. Dia ulasannya cuma 15.100 teman-teman. 15.100 di Shopee. 5.100 itu baru tergabung 3 tahun lalu. Lalu kita lihat Uncle 42.600. 42.600 bergabungnya tadi berapa? 4 tahun lalu. Lalu Zoya ini 278.000 ulasannya. 278.000 itu bergabung tadi 6 tahun lalu. Lalu Dagadu 6.300, 5 tahun cuma 6.300. Maaf ya, cuma dalam tanda kutip 6.300 ulasannya. 6.300. Kecil sekali. Sekarang bayangkan sama brand-brand baru kayak ProShop Uncle misalkan challengernya sekarang itu adalah sekarang ya, padahal dalam keberjalanan waktu challengernya ganti-ganti. Kalau sekarang challengernya seperti Roughneck 91991, lalu ada Erigo. Nah, ini Erigo. Sekarang teman-teman coba cek aja Erigo ulasannya berapa, 1 juta lebih, luar biasa. Challengernya mereka padahal usianya jauh berbeda. ProShop Kawakan, Uncle 347 juga Kawakan. Erigo baru-baru ini tapi sudah jauh mengalahkan mereka. Dari sisi Shopee ya,
Sekali lagi dari sisi Shopee, kalau dari sisi komunitas, dari sisi fans, mungkin dari sisi toko offline, dari sisi sosmed, mungkin mungkin berbeda. Tapi ini dari sudut pandang Shopee biar biar apple to apple. Lalu Zoya, Zoya apalagi untuk fashion muslim besar 278.000 ini tergolong kecil sih, sebenarnya kecil ya. Cek aja banyak kok fashion muslim yang udah 1 juta lebih, misalkan Vanilla Hijab rasanya udah Vanilla Hijab. Vanilla Hijab tuh kan ngetren banget ya. Lalu ada May Outfit. Ini setidaknya dua dua apa ya, dua brand ini yang sering saya pantau karena itu memang the championnya bagi saya di Shopee. Lalu Dagadu. Nah, Dagadu saya lupa siapa ya. Saya nggak kebayang siapa ya penantangnya yang masih main kaos-kaos lengean. Nggak tahu. Yang jelas Dagadu udah kan brand udah tua, udah lama. Cuma 6.300 ulasan di Shopee itu sedikit banget. Sedikit banget. Padahal kalau kita dengar nama-nama ini, pro shop bagi saya pribadi, kalau tiga ini mungkin saya yakin 90% dari yang nonton ini tahu brand ini. Uncle 347, Zoya sama Dagadu. Tapi berbanding terbalik sama ulasannya jika dibandingkan kondisi pasar saat ini. Nah, apa pentingnya ini? Jadi saya mau ngasih tahu bahwa mereka itu pionir. Jadi mereka pionir. Jadi seperti saya bilang, sepertinya ya Uncle 347 itu memang bapaknya distro Indonesia. Di Bandung jelas, di Indonesia mungkin. Dagadu juga. Dagadu yang mempopulerkan apa? Mempopulerkan si kaos selengek-selengean tadi. Lalu Zoya jelas, jelas Zoya mempopulerkan brand fashion, brand jilbab, brand fashion muslim. Dulu fashion muslim ya di pasar dan lain sebagainya. Dan mereka di kala itu mereka sempat jadi the champion, jadi pionir. Si Dagadu launching kaos-kaos yang selengean. Oh dulu ada di Bandung ada lagi namanya kaos kaos gurita apa ya, kurang lebih sama kayak Dagadu, tapi kita nggak akan bahas itu. Yang kita bahas si Dagadu ini. Jadi the champion, mereka itu kala itu the champion, tapi sekarang udah bukan. Yang the champion saat ini, yang di kategori itu jadi the champion terbaik saat ini seperti Erigo, seperti Roughneck 1991, seperti Vanilla Hijab, May Outfit, itu adalah challengernya mereka. Jadi pionir itu belum tentu sama dengan challenger. Belum belum tentu sama dengan the champion. Jadi faktanya memang the champion itu rata-rata challenger atau penantang, bukan the pionir. Di fashion, kalau di teknologi kayaknya pionir masih the champion ya. Kayak Apple tuh kan yang menemukan komputer pertama kan, komputer personal pertama kan Apple. Lalu yang menemukan Lotus 123 itu Apple apa Microsoft ya? Yang jelas Apple sama Microsoft itu pionir di berbagai bidang dan masih the champion sampai sekarang. Lalu mobil. Mobil kalau di Asia ya Toyota. Toyota pionir dan masih the champion sekarang. Meskipun di Amerika mereka bukan pionir ya. Pionir di Amerika kayak Ford dan lain sebagainya. Ford udah kalah. Tapi kalau Toyota secara global mereka pionir dan masih the champion sampai sekarang. Apalagi eh Indomie goreng kayaknya. Indomie. Indomie goreng the champion sampai sekarang rasanya mereka juga pionir mie goreng ya karena ya luar biasa lah. Ini kasusnya fashion saya lihat sebagian besar the champion saat ini adalah challenger bukan pionir. Oke, lanjut. Nah, nyambungnya apa? Jadi 10 tahun kan tadi brand-brand yang 3 4 ini usianya udah di atas 10 tahun ya. Secara teori 10 tahun itu sudah sustain atau sudah mature, sudah dewasa. Apa itu mature atau dewasa? Jadi sederhananya nggak ngiklan pun ada order. Nah, kalau kita kan pebisnis kecil sekarang kalau mau mau ada order harus ngiklan ya. Tapi kalau mereka cuma diam aja udah ada orang yang nyariin gitu. Itu salah satu ciri bisnis sustain. Dan itu secara teori minimal 10, bukan minimal, rata-rata tuh mencapai itu 10 tahun karena ada order ini kan kemungkinan besar adalah repeat order ya, di mana bisnis yang repeat ordernya rendah saya rasa akan sulit untuk mencapai 10 tahun, mungkin tahun ke-7, tahun ke-8, atau mungkin tahun ketiga udah tumbang kalau repeat ordernya rendah. Jadi itulah mereka sudah masuk sustain dan nyambung juga ke bisnis life cycle. Jadi mungkin teman-teman belum tahu, sebenarnya udah pernah saya bahas yang bisnis life cycle. Saya pernah bahasnya produk life cycle. Cuman kan produk itu adalah gabungan dari bisnis ya. Jadi salah. Bisnis itu gabungan dari produk-produk. Jadi kurang lebih sama. Kurang lebih sama life cycle-nya itu seperti ini. Nah, dimana ketika baru launching dia
ini valley of death kalau di startup itu. Jadi banyak bisnis yang sudah mati di sini 2 tahun, kurang dari 2 tahun karena merugi terus dan sebagainya dia mati dan nggak berhasil. Tapi yang berhasil biasanya dia akan langsung mencuat, boom, entah viral, entah ini fase pionir yang bisa sampai kayak gini. Karena orang jadi tahu, oh ternyata ada produk kayak gini, ada produk kayak gini, jadinya orang viral pada beli dan sebagainya. Lalu lambat laun dia akan melambat masuk ke sisi mature. Nah, sisi mature ini yang secara teori dia 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi ketika sudah masuk fase ini, dia diem aja nggak ngapa-ngapain, salesnya ada turun, jelas akan turun kalau nggak ngapa-ngapain, tapi nggak mungkin jadi nol. Entah di bawah sini, entah di bawah sini, entah di bawah sini, itu adalah mature. Jadi ini kalau diterusin lagi, salesnya ini akan dia datar seperti itu. Itu secara teori. Aslinya, prakteknya ya semua perusahaan tentu berusaha untuk kayak gini, nyari spike baru, life cycle extension, nyari spike baru dengan cara inovasi dan lain sebagainya. Inovasi butuh uang. Nah, inilah value of death 2 setahu saya. Jadi ketika mau inovasi kan butuh uang. Sedangkan sales lagi turun, fixed cost sudah besar, jadinya pinjam uang, jadinya nyari investor baru dan seterusnya. Wah, ini panjang lagi kalau kita lanjutin si garis putus-putus ini. Tapi kalau garis simpelnya, life cycle simpelnya itu seperti ini. Dan kalau dilanjutin dia akan lurus seperti ini. Itu sustain. Artinya mau sampai kapanpun, karena sudah ada fanbase-nya dia akan ada orderan. Contoh gampangnya itu kalau di Bandung ya, di Bandung tuh saya baru banget beberapa hari lalu lah ya. Saya lewat Cihamplas ternyata ada kelom gelis. Kelom gelis itu apa ya? Kelom tuh sendal ya sendal tradisional lah kalau bahasa Sundanya bakiak. Itu toko tersebut masih ada sampai sekarang. Artinya sustain, sudah lama dia. Sustain tapi nggak berkembang. Saya nggak tahu ya di balik itu ya. Cuman saya lihat cuma gitu-gitu aja. Tapi dia sustain. Mungkin saja lebih profit daripada startup. Mungkin saja nih pembukuan keuangannya itu lebih positif daripada startup. Sangat-sangat mungkin sekali. Cuman ya skalanya segitu. Mereka bisnis sudah sustain. Nah, gitulah teman-teman teorinya. Nah, apa pentingnya? Kesimpulannya, jadi realistisnya ya. Realistisnya buat yang mau jualan fashion itu lebih baik jadi challenger. Karena challenger lebih lebih mudah dalam tanda kutip naik jadi champion daripada pionir. Karena yang untuk pionir itu yang tumbang tuh jutaan. Lebih banyak yang tumbang daripada yang tidak, daripada yang bertahan. Jadi realisasinya challenger ya, turunan teknisnya challenger itu ya ATM, amatan tiru modifikasi, ini yang paling realistis kalau mau jualan fashion. Jadi kalau anda mau bikin desain baju yang futuristik, yang inovasi, sangat inovatif, atau sepatu yang luar biasa baru di Indonesia, itu sah-sah aja, boleh banget. Bisnis juga butuh orang yang inovator kayak gitu, jadi pionir kayak gitu. Tapi kalau realistisnya untuk jualan online di level kita UMKM ini, ya di challenger, yaitu ATM, amati tiru modifikasi. Lalu kesimpulan kedua, nggak mungkin di atas terus, nggak mungkin di atas terus. Ini klise sih, Anda juga tahu. Tanpa nonton video ini pun Anda tahu bahwa bisnis itu nggak mungkin di atas terus. Jadi pasti ada turunnya, dan sudah terbukti. Ini di 4 brand ini mereka sempat di atas dan sekarang nggak yang paling atas. Mereka sekarang nggak the champion. Ini klise tapi ya mengingatkan Anda lagi. Dan yang terakhir kesimpulannya, jangan hanya satu bisnis, karena turunnya bisnis Anda itu suatu keniscayaan. Karena yaitu brand besar tadi, pionir tadi, yang saya rasa, yang saya yakin uangnya itu banyak, mereka pun nggak bisa compete, nggak bisa melawan si challenger, karena challenger luar biasa hebatnya. Sederhananya gini, challenger itu kenapa bisa hebat, karena dia terdiri dari orang-orang muda, jelas. Kedua, mereka lebih lebih swift, lebih tangkas. Katakanlah misalkan si Pro Shop misalkan udah besar, karyawannya udah 100, terus mau launching produk baru aja butuh 7 hari, karena ada disposisi misal ya, kayak PNS ya. Disposisi rapat ini rapat itu. Tapi kalau challenger, dari mikir, dari diskusi 2 orang, besoknya langsung launching produk. Nah, itu lebih cepat. Itulah challenger. Kenapa realistisnya challenger itu lebih realistis untuk menjadi the champion. Jadi jangan hanya satu bisnis, di mana bisnis Anda yang mungkin lagi naik sekarang, keniscayaannya nanti akan turun. Anda harus save bisnis Anda. Dan kenalan saya yang bisnis ya, kenalan saya yang sudah lama berbisnis, bisnisnya nggak satu. Saya nggak pernah, belum nemu orang yang ya sudah 10 tahun berbisnis lah. Ada mentor saya, terus teman saya juga, itu bisnisnya nggak satu. Memang agak ini ya, mungkin agak berbanding terbalik. Banyak teori yang bilang harus fokus, harus laser fokus dan lain sebagainya. Tapi faktanya pebisnis yang kawakan tuh bisnisnya nggak satu. Saya juga bisnisnya nggak satu.
Itu aja. Alhamdulillah sampai 15 menit. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Yang intinya ya saya seru-seruan aja. Saya lagi riset soal brand fashion ya saya bikin videonya. Oke, itu aja. Kalau yang mau di review tokonya boleh tulis di Google Form di ganirozaki.com. Sekian, jangan lupa subscribe, sekian atau boleh klik thanks di bawah itu saya sangat sangat semangat sekali kalau dapat orang yang ngasih thanks. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.